Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Revbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share dan menyapa teman-teman lagi setelah kurang lebih 2 mingguan aku nggak upload video. Dan di video kali ini aku mau share kegiatan pagi hari aku seperti biasa ya teman-teman. Aku mau beres-beres rumah dari mulai ngepel, cuci baju, sampai beres-beres kamar. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya liatin video aku yang seperti ini lagi, yang selalu berulang kegiatannya. Karena memang kegiatan ibu rumah tangga seperti ini aja ya teman-teman setiap harinya. Oke, diawali dengan mencuci baju. Cuci baju ini hampir setiap hari aku kerjakan ya teman-teman, karena memang cucian kotor itu nggak pernah ada habisnya. Apalagi di musim hujan kayak gini ya, aku harus gercep gitu ya, biar nggak ada cucian yang menumpuk di kamar mandi. Nah ini aku sambil nyuci, aku sambil cuci piring. Karena aku seperti itu ya teman-teman setiap harinya. Setiap awal aku kerjakan, aku cuci baju, karena mencuci baju kan prosesnya menurut aku paling lama ya dan bisa ditinggal-tinggal. Jadi di sini aku mau sambil cuci piring. Setelah ini aku baru mau ngepel-ngepel gitu. Nah ini aku lagi simpan untuk cucian piring yang sudah aku cuci kemarin ya. Aku letakkan di rak piring, dan ini cucian piring aku nggak terlalu banyak sih ya menurut aku, karena ini piring-piring bekas makan malam gitu ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada perabotan dapurnya. Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk kalian yang masih setia nontonin video aku. Walaupun sekarang aku udah jarang upload video, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai di durasi akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman dan menginspirasi kalian. Nah, jadi jarangnya aku upload video itu aku punya alasan ya teman-teman. Jadi untuk saat ini aku lagi coba hal baru di sosial media. Aku live di salah satu platform ya teman-teman, platform belanja online. Dan alhamdulillah memang menghasilkan cuannya lebih cepat gitu ya. Dan ini sudah bulan ketiga aku melakukan aktivitas live ini ya. Bukan berarti aku meninggalkan YouTube ya teman-teman. Hanya saja sedikit sulit untuk mengatur waktu. Selain sibuk di dunia maya, juga sibuk di dunia nyata. Jadi dari pagi sampai siang itu aku usahakan untuk beres-beres rumah, masak dan lain-lain. Siangnya aku live gitu ya, dan sorenya itu aku harus antar jemput anak sekolah ngaji gitu teman-teman. Makanya di sini agak kesulitan ya aku untuk buat tag video dan mengedit, karena menurut aku mengedit itu salah satu kerjaan YouTube yang paling makan waktu ya menurut aku. Kalau untuk tag videonya sih aku masih bisa ya, masih semangat lah gitu. Karena video YouTube aku juga kan tentang beres rumah gitu ya. Jadi bisa sekalian aku videokan. Tapi untuk mengeditnya ini ya teman-teman yang agak sulit aku mengatur waktunya. Karena semua pekerjaan rumah juga aku pegang sendiri gitu ya. Karena di rumah ini hanya aku satu-satunya perempuan. Dan aku tidak menuntut Pak Su untuk membantu aku gitu. Di sini aku tetap profesional lah ya sebagai ibu rumah tangga, tapi aku juga bisa menghasilkan cuan di dalam rumah. Nah, buat teman-teman mohon maaf ya kalau memang selama ini aku udah jarang berkunjung ke channel teman-teman. Mudah-mudahan sebisa mungkin aku tetap mengunjungi channel kalian ya, walaupun sebisa aku gitu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak meninggalkan aku. Teman-teman tetap setia nontonin video aku, karena kita di sini sama-sama saling support, saling menyemangati sesama ibu rumah tangga yang produktif ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau membagikan tips ke teman-teman semua. Ini tips pure dari aku yang benar-benar aku lakukan setiap harinya. Karena sejak aku live ini aku seperti dikejar waktu ya teman-teman.
Kalah deh pokoknya sama orang yang kerja kantoran gitu ya sibuknya. Jadi memang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu aku benar-benar beraktivitas. Tapi di sela-sela itu aku tetap meluangkan waktu untuk istirahat ya, walau hanya beberapa menit, nggak sampai sejam gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau kasih tips ke teman-teman semua bagaimana caranya agar pekerjaan rumah tetap beres walau kita punya kerjaan sampingan. Nah gimana sih cara aku untuk mengatur semua kegiatan aku ini dari pagi sampai malam? Nah yuk kita simak bareng-bareng ya di video kali ini. Oke, jadi tips yang pertama dari aku adalah sudah pasti ya, jangan mengulur-ngulur waktu untuk melakukan aktivitas. Seperti yang aku kerjakan setiap harinya ya teman-teman. Aku bangun di jam 4.30. Biasanya aku sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh biasanya aku diam dulu ya teman-teman, seperti scroll handphone, sekedar minum air putih. Dengan kata lain aku ngumpulin nyawa dan tenaga gitu ya. Aku meluangkan waktu untuk ngumpulin tenaga. Gak lama-lama ya teman-teman, hanya beberapa menit aja gitu ya, 15-30 menit lah paling lama. Nah lanjut langsung aku ke dapur ya. Langsung aku cuci piring dan cuci baju, biasanya nyambi gitu ya, karena cuci baju itu kan bisa ditinggal-tinggal ya. Nah setelah cuci piring selesai biasanya aku buat sarapan sambil nunggu Pak Su bangun. Setelah selesai buat sarapan, Pak Su pun berangkat kerja, baru di situ aku start untuk ngepel dan masak kayak gitu teman-teman. Jadi itu aku kerjakan ya dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 11. Pokoknya jam 11 siang itu aku usahakan udah selesai semua teman-teman. Udah selesai cuci baju, cuci piring, masak, ngepel. Pokoknya 4 pekerjaan rumah itu aku udah harus selesai di jam 11 siang. Karena apa? Karena di jam 12 anak-anak tuh harus berangkat sekolah dan sudah harus makan. Kayak gitu teman-teman. Tips yang kedua, usahakan pada saat melakukan aktivitas atau kegiatan tidak sambil megang handphone ya teman-teman. Karena apa? Sudah pasti kalau kita biasanya lihat handphone itu nggak cukup sebentar gitu ya teman-teman. Awalnya cuma ngeliat chat gitu ya, lama-lama scroll dan akhirnya nggak terasa waktu udah siang. Seperti yang aku lakukan juga ya teman-teman. Pada saat aku mengerjakan pekerjaan rumah itu aku nggak sama sekali pegang handphone. Paling hanya sekilas-kilas aja, takut ada chat yang penting gitu ya. Jadi selain lihat chat tuh aku nggak mainin atau scroll handphone ya. Karena kalau udah scroll handphone biasanya nggak ingat waktu ya teman-teman, dan akhirnya pekerjaan rumah jadi ketunda dan terbengkalai. Tips yang ketiga, jangan menunggu atau fokus pada satu kerjaan aja. Nah, di sini yang biasa aku lakukan, kenapa aku cuci baju di awal? Karena untuk cuci baju kan pakai mesin cuci ya teman-teman. Jadi bisa ditinggal-tinggal seperti ngepel, cuci piring gitu ya. Nah, jadi pada saat cuciannya udah selesai, ngepelnya pun udah selesai, cuci piringnya juga udah selesai, kayak gitu teman-teman. Jadi 3 pekerjaan itu selesai dalam waktu berbarengan. Jangan fokus di satu kerjaan seperti ngepel aja dulu, abis ngepel nanti cuci baju gitu ya, abis cuci baju cuci piring. Kalau kayak gitu bakalan makan waktu ya teman-teman. Jadi usahakan melakukan pekerjaan yang bisa disambi gitu ya. Jadi pada saat satu kerjaan udah selesai, yang lainnya juga selesai. Tips yang keempat, luangkan 1 hari untuk membersihkan secara detail pekerjaan rumah teman-teman. Contohnya yang seperti aku kerjakan. Nah, misalkan untuk membersihkan bagian-bagian atau area yang jarang dibersihkan, seperti lap-lap untuk buffet TV, bersihkan kipas angin, bersihkan sudut-sudut kamar, atau perintilan-perintilan yang ada di kamar, kayak gitu teman-teman. Karena semua bagian rumah kan pasti berdebu ya, dan ini kita kerjakan gak usah setiap hari teman-teman. Kita kerjakan secara berkala aja dan berikan 1 hari 1 waktu untuk mengerjakan itu secara detail. Jadi setiap hari yang kita kerjakan secara rutin itu adalah aktivitas atau kegiatan yang secara global kita lakukan setiap harinya. Di sini juga aku meluangkan waktu 1 hari untuk membersihkan khusus kamar mandi. Karena yang kita tahu, membersihkan kamar mandi sangat butuh tenaga ya teman-teman. Butuh tenaga ekstra dan waktu yang lumayan cukup lama. Nah, di sini aku sekitar 2 minggu sekali ya teman-teman untuk bersihkan secara detail kamar mandi. Untuk setiap harinya aku hanya sikat-sikat bagian lantai aja. Ya, sama paling bagian keramik
di area keran aja gitu teman-teman, atau di area yang sering kecipratan air. Untuk secara keseluruhan seperti pintu kamar mandi, bak mandi, keramik bagian atas-atas itu aku kerjakan sekitar 2 minggu sekali. Kayak gitu teman-teman. Gak mungkin kita kerjakan setiap hari ya, karena menurut aku capek banget ya kalau harus bersihkan secara detail kamar mandi setiap hari gitu teman-teman, dan butuh waktu yang lama. Tips yang kelima yaitu berikan target waktu untuk kita selesaikan semua kegiatan kita di rumah. Jadi dengan memanage waktu dan ada targetnya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tidak membuang-buang waktu. Contohnya yang aku lakukan setiap hari, aku targetkan di jam 11 siang aku udah harus selesai semua ya teman-teman. Jadi di jam 11 itu udah selesai pekerjaan rumah. Setelah selesai langsung aku mandi dan aku luangkan untuk makan dan sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur biasanya aku live ya gitu teman-teman. Jadi aku live itu 2 kali ya teman-teman dalam sehari. Di siang hari sekitar 2 jam dan di malam harinya juga 2 jam. Di siang hari itu aku live sambil nunggu anak aku pulang sekolah ya teman-teman, sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Nanti di malam harinya sekitar jam 8 sampai jam 10 malam kayak gitu. Nah biasanya di sekitar jam 3 sore aku udah selesai live. Biasanya aku sempatkan waktu untuk rebahan sebentar ya, tidur gitu ya teman-teman. Kadang kalau lagi nggak bisa tidur ya udah aku paling istirahat aja sambil scroll handphone, sambil ngedit ya kadang-kadang. Karena di sela-sela kegiatan aku juga aku buat video pendek ya untuk review produk. Jadi di sini aku sambil ngedit gitu ya. Kadang aku istirahat. Nah, nanti di jam 4 sore biasanya aku langsung jemput anak sekolah dan antar ngaji. Dan kegiatan ini sampai jam setengah 6 ya teman-teman. Jam setengah 6 mau maghrib, aku baru sampai rumah. Langsung mandi biasanya teman-teman, mandi dan sholat maghrib kayak gitu. Nah dari sholat maghrib biasanya aku duduk ya sambil nunggu isya ya, sholat isya. Lanjut setelah sholat isya biasanya aku langsung ke dapur lagi buat masak dadakan. Biasanya kan aku untuk numis-numis sayuran itu aku mendadak ya di malam hari, atau mungkin sekedar bikin cemilan, atau mungkin menghangatkan makanan yang tadi pagi aku masak, biar pada saat Pak Su pulang itu makanannya anget semua kayak gitu teman-teman. Nah selesai perdapuran ya di malam hari, barulah aku di jam 8 malam itu aku start live lagi ya. Live sampai 2 jam. Nanti di jam 10 biasanya aku setelah selesai live biasanya aku ngobrol dulu sama Pak Su gitu ya. Duduk dulu, ngobrol, nonton TV segala macem. Ya baru deh sekitar jam 11 itu aku tidur kayak gitu teman-teman. Nah seperti itulah kegiatan aku setiap harinya. Walaupun sibuk, walaupun capek ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku ikhlas dan aku dengan senang hati mengerjakannya teman-teman. Karena diri aku pribadi, aku lebih senang sibuk daripada aku nggak ada kerjaan. Aku lebih senang produktif dan alhamdulillahnya bisa menghasilkan cuan dari rumah ya. Menurut aku kalau sibuk waktu nggak terasa ya teman-teman, tapi tidak juga meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya seperti mengajarkan anak belajar, nemenin Pak Su di rumah gitu ya, walaupun hanya sebentar ngobrol kayak gitu ya, nonton TV bareng kayak gitu, jangan sampai dilewatkan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, gak terasa ya akhirnya videoku sudah di penghujung. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan menyimak video aku sampai di durasi akhir. Mohon maaf jika dalam videoku dan tips aku ini banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat dan sedikit menginspirasi ke teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum, bye.